Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari drawing Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan digelar pada 31 Maret 2023 di Indonesia harus dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Exco PSSI sekaligus Ketua Komite Media PSSI Arya Sinulinga pada konferensi pers yang digelar pada Minggu 26 Maret 2023 kemarin. Dalam penjelasannya, FIFA melakukan penolakan terhadap drawing yang rencananya akan dilakukan di Indonesia di Bali karena penolakan Israel yang dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Proses drawing harus dihadiri oleh seluruh peserta Piala Dunia U20, termasuk timnas Israel. Namun, karena timnas Israel tidak dapat hadir dalam drawing tersebut, maka drawing di Bali harus dibatalkan. Pesan pembatalan tersebut masih bersifat lisan dan disampaikan oleh FIFA kepada Ketua Umum PSSI sekaligus Ketua LOK, Erick Thohir. Proses drawing harus dihadiri oleh seluruh peserta Piala Dunia U20. Salah satunya adalah timnas Israel. Namun, karena timnas Israel tidak dapat hadir lantaran penolakan yang dilayangkan dari berbagai pihak, maka drawing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Jadi, bagaimana menurut Sobat Forum Keadilan nih tentang pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 di Indonesia? Apakah akan berdampak besar untuk dunia sepak bola di Indonesia atau bagaimana? Boleh komen di bawah. Berita berikutnya datang dari kapal MT Christine yang terbakar pada Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Nah, PT Pertamina memastikan akibat dari terbakarnya kapal tersebut tidak ada tumpahan minyak di perairan Lombok. PJS Area Manager Com Rail and CSR Pertamina Patrania Gajah Timbalinus Taufik Kurniawan menjelaskan kapal MT Christine telah berhasil dievakuasi sepenuhnya pada Minggu 26 Maret 2023 malam. Api yang melahap kapal sewaan pengangkut BBM Pertamina dari PT Hanlin Jaya Mandiri itu berhasil dipadamkan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Taufik Kurniawan mengatakan pihaknya telah melakukan pendinginan seluruh badan kapal untuk memastikan api tidak muncul kembali. Pendinginan dilakukan oleh tim Pertamina International Shipping menggunakan tugboat milik Pelindo. Berkenaan dengan insiden tersebut, Taufik meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan BBM di kawasan Lombok dan juga Bali. Untuk menjaga ketahanan stok BBM, Pertamina juga melakukan upaya pengalihan pasokan. Pihak Pertamina akan mengalihkan pasokan untuk depo Ampenan dengan kapal MT Olivia dengan muatan 2.500 kiloliter. Alihan pasokan untuk depo Sanggaran akan dilakukan lewat jalur darat dari depo Manggis Bali sembari menunggu pasokan kapal sandar selanjutnya dari MT Elizabeth I yang membawa 1.000 kiloliter. Pertamina memastikan penyaluran BBM untuk wilayah Lombok dan sekitarnya tidak akan terhambat. Untuk diketahui, kapal MT Christine yang mengangkut 5.900 kiloliter pertalit terbakar saat proses pelabuhan jangkar di Pelabuhan Ampenan, Lombok sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 26 Maret kemarin. Kapal itu hendak menyalurkan pertalit menuju terminal bahan bakar minyak atau depo Ampenan dan depo Sanggaran. Berita selanjutnya lagi-lagi datang dari kelompok kriminal bersenjata yang kembali berulah di Papua.
Anggota TNI dan Polri gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Sabtu 25 Maret 2023. Anggota TNI dan Polri itu ditembak saat mengamankan umat Islam yang sedang salat tarawih. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri membenarkan adanya insiden tersebut. Penembakan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, tepatnya di depan Masjid Amaliyah, Jalan Trans Papua, Kampung Wirak, Distrik Ilu. Matius menyebutkan saat kejadian, kedua anggota TNI dan Polri bersama aparat gabungan lainnya dari Polsek dan Koramil Ilu tengah melakukan pengamanan. Korban bernama Serderiswar gugur tertembak di bagian dada dan punggung. Sementara korban lainnya, Bribda Mesak, gugur tertembak pada bagian perut. Personel polisi yang juga ikut bertugas juga terluka, yaitu Brigpol Arif Hidayat yang tertembak pada bagian paha. Korban yang bernama Serderiswar merupakan anggota Koramil 171402 Ilu. Sedangkan korban yang bernama Bribda Mesak merupakan anggota Polsek Ilu. Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang KKB dengan menggunakan 1 senjata laras pendek dan 1 senjata laras panjang. Berita selanjutnya datang dari Kementerian Keuangan yang mengelola aset negara dengan total 12.271,56 triliun rupiah. Wow, banyak sekali. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI yang digelar pada hari ini, Senin 27 Maret 2023. Aset yang dikelola tersebut dalam berbagai bentuk. Di antaranya aset lancar yang senilai 894,90 triliun rupiah, piutang jangka panjang 53,59 triliun rupiah, properti investasi senilai 6,41 triliun rupiah, aset tetap senilai 6.675,16 triliun rupiah, kemudian ada investasi jangka panjang senilai 3.772,75 triliun rupiah, dan aset lainnya senilai 868,74 triliun rupiah. Kementerian Keuangan juga mengelola pendapatan negara mencapai 2.635 triliun rupiah pada 2022 yang belum selesai diaudit, dan realisasi untuk belanja tahun 2022 mencapai 3.098 triliun rupiah. Sri Mulyani juga mengungkapkan pihaknya mengelola pembiayaan APBN sebesar 590 triliun rupiah. Kementerian Keuangan juga bertugas menjaga defisit APBN dan risikonya untuk 2022 turun menjadi 460 triliun rupiah. Sri Mulyani menegaskan bahwa tugas kementeriannya cukup besar, kompleks, dan juga luas. Kementerian Keuangan bahkan harus menjalankan 21 mandat undang-undang yang sifatnya strategis, luas, dan juga kompleks. 21 mandat undang-undang tersebut adalah Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Tapera, Undang-Undang OJK, hingga Undang-Undang Bank Indonesia. Berita terakhir adalah viralnya sebuah video di media sosial yang merekam tangisan pilu seorang wanita kala melihat ribuan ekor ayam ternaknya hanyut diterjang banjir. Peristiwa itu terjadi di Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Minggu 26 Maret 2023. Ribuan ekor ayam ternaknya mati akibat banjir bandang yang melanda. Bahkan sebagian besarnya hanyut terbawa banjir. Terlihat di dalam video tersebut ada 2 orang pria memunguti ayam yang hanyut dengan pakaian basah kuyup yang diguyur hujan. Meskipun demikian, mereka pun terlihat pasrah melihat ribuan ekor ayam mereka hanyut tanpa bisa berbuat banyak. Asep Riswandi, pemilik ternak, mengatakan banjir bandang tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat
setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam di wilayahnya. Tingginya curah hujan lantas membuat air selokan meluap hingga pemukiman warga, termasuk kandang ayam milik Asep. Ketinggian air bahkan mencapai 50 cm dan mengakibatkan ribuan ternak di dua kandang milik Asep terdampak banjir. Asep mengatakan sebanyak 2.200 ekor ayam ternaknya mati akibat banjir dan sekitar 1.200 diantaranya terbawa hanyut banjir. Dia juga mengungkapkan kerugian sekitar puluhan juta rupiah karena ayam yang hanyut dan mati karena terendam ini akan dipanen untuk momen Lebaran nanti. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 27 Maret 2023. Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.